Kaven, final Prancis vs Brasil akan segera dimulai. Cepat pergi dan tonton pertandingannya. Kianzi. Itu benar, tahun-tahun 1998, final Piala Dunia adalah kejutan besar. Ayo pergi, ayo kita beli tiket lotre. Kalau begitu tunggu aku. Bos, 600. Bertaruh pada Prancis 3-0 Brasil. Kaven, apa yang kamu pikirkan? Itu Brasil. Bagaimana mungkin mereka kalah dari Prancis? Dan skornya 3-0. Kianzi. Percayalah saja pada kakakmu. Apa yang baru saja dikatakan anak itu? Anak bodoh itu dia. Ingin bertaruh Prancis 3-0 Brasil. Masih ada yang bertaruh pada Prancis. Su Jikowaris peringkat kedua dari keluarga terpandang Haichen. Ini adalah orang yang terus mengganggu Zhizuan di kehidupan sebelumnya, tuan muda kedua Su. Bukankah ini Wu Feng? Ada apa? Kamu belum selesai membayar utang, dan kamu terburu-buru mengambil uang pemakamanmu untuk berjudi sepak bola. Apa kamu tidak takut bahwa sebentar lagi bahkan pakaian dalammu akan hilang? Siapa bilang aku pasti akan kalah? Aku hanya merasa aku pasti akan menang. Baiklah nak. Kamu suka berjudikan. Kakak di sini akan bertaruh denganmu. Jika kamu menang, sebutkan persyaratanmu. Bagaimana apa kamu berani? Apa yang perlu ditakutkan? Tapi jika kamu kalah, maka kamu harus membiarkan istrimu memuaskanku. Mimpi saja. Takut sekarang. Jika kamu takut, cepatlah kabur. Dan ya, kembali dan teruslah menjadi pecundang tak berguna. Baiklah. Kamu mau bertaruh. Aku akan ikut bermain sampai akhir. Namun, jika aku menang, berapapun jumlah yang aku menangkan, kamu harus membayarku 10 kali lipat dari jumlah itu. Teman-teman, dia pikir dia bisa menang. Tunggu di kehidupan selanjutnya. Bos, aku bertaruh 10.000 untuk Brasil. Bahkan jika kamu berpikir dengan kakimu Brasil akan menang, Ronaldo mudah dikalahkan. Prancis ingin mengalahkan Brasil. Mimpi saja. Jika mereka benar-benar menang, aku tidak akan mandi selama setengah tahun. Kaven, bahkan jika kamu ingin bertaruh pada Prancis, jangan bertaruh 3-0. Tidak mungkin bagi Brasil untuk tidak mencetak 1 gol pun. Tenang Kiangzi. Aku pasti akan menang. Bodoh. Jika kamu bisa menang, aku akan keluar. Tembakan hebat. Gol. Kaven, mereka mencetak gol. Apa? Prancis mencetak gol. Nah, kamu hanya beruntun. Tapi hanya sampai di sini. Tembakan hebat. Gol lagi. Zidane lagi. Umpan lagi. Petit menembak. Gol. 3-0. Kaven, lihat Prancis benar-benar menang. Dan skornya 3-0. Kita akan jadi kaya. Tidak mungkin. Apa TV-nya rusak? Bahkan, jika rusak itu tidak mungkin menunjukkan 3-0. Anak muda. Selamat. Aku bilang bos. Kapan kamu berencana untuk? Anak muda ini, kenapa tidak bicara dengan Tuan Muda Zhu tentang taruhan itu? Aku akan menyelesaikan kemenangan itu denganmu nanti. Tidak mungkin. Prancis tidak mungkin menang 3-0. Bagaimana dengan itu? Taruhan harus terima kekalahan. Bagaimana kalau aku tidak mengakuinya? Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Itu tertulis hitam di atas putih. Tuan muda terhormat dari keluarga Su. Jika kamu tidak mengakui kekalahan, besok seluruh Haichen akan tahu orang macam apa dirimu Tuan muda Su. Baiklah. Kamu kejam. Lagi pula ini hanya uang reset. Bukan berarti aku peduli dengan uang itu. Ingat ini. Uang dalam jumlah kecil ini. Anggap saja ini hadiah dari tuan mudamu. Tapi lain kali kita bertemu, kamu tidak akan seberuntung ini. Aku memberitahumu. Cepat atau lambat aku akan membuatmu membayar semuanya pokok dan bunganya. Dia hanyalah tuan muda keluarga Su. Keluarga kelas 2 di Haichen. Sepertinya dalam hidup ini, aku harus menghadapinya cepat atau lambat. 100.000. Beli semua Tianjin Pharmaceutical. Xiangtianji kepala keluarga Xia. Dengan penampilanmu yang lusuh. 100.000. Apakah kamu bahkan mampu membelinya? Pergi-pergi. Jangan berdiri di sini menghalangi jalan. Direktur Umum Shan, mengapa Anda datang sendiri? Silakan cepat duduk. Bukankah ada seseorang di depan? Kami tidak terburu-buru. Seorang gembel sepertinya tidak mengerti apa-apa. Hanya belajar dari orang lain cara berdagang saham. Mereka hanya ingin sampah bermimpi kaya semalam. Dia dihitung sebagai clean. Livan tuan muda keluarga Li di ibu kota provinsi. Direktur, bagaimana orang seperti Ina diizinkan masuk? Pergi-pergi. Minggir dari jalan.
Tuan Mudali, saya dengar Anda sangat terampil dalam perdagangan saham. Kali ini, grup yang saya sedang menghadapi krisis. Hari ini, saya membawa semua modal saya. Ini adalah pertaruhan yang nekat. Saya ingin bertanya kepada Tuan Mudali, saham mana yang Anda unggulkan? Jika kau bertanya padaku, itu adalah Jingwen Gengti. Kapitalisasi pasar besar, momentum kenaikan yang kuat. Itu pasti akan memungkinkan Paman Syam untuk membalikkan keadaan sepenuhnya. Tuan Mudali memiliki pandangan jauh ke depan yang luar biasa. Ini adalah salah satu dari sedikit saham dengan potensi pertumbuhan. Benar-benar bakat muda. Dia adalah ketua grup Syam, Zhang Tianqi. Zhang Tianxi seorang pengusaha terkenal di kota kami karena jatuhnya pasar saham, mengalami keretakan rantai modal, dan perusahaannya bangkrut. Dia gantung diri pada pukul 6 sore itu. Menyelamatkan satu nyawa, lebih baik daripada membangun pagoda 7 tingkat. Bagus, kali ini saya akan mendengarkan Tuan Mudali. Saya akan membeli 10 juta saham Jingwen Gengti. Shihan, Tunggu. Sang Xihan putri tertua keluarga Syam. Saham ini, kamu tidak boleh membelinya. kakak yang ini punya wawasan lebih unggul. Jingwen Gengti. Itu adalah lubang tanpa dasar. Kamu akan terjebak. Seorang gembel yang tidak tahu apa-apa. Beraninya kau menyebut saham yang kupilih sampah. Dia adalah tuan muda keluarga Li di ibu kota provinsi. Dia berkecimpung di pasar saham lebih dari 10 tahun. Dia tidak pernah salah. Siapa bilang di dunia ini, hanya Tuan Mudali yang mampu berdagang saham. Saham Jingwen Gengti yang dia pilih itu adalah sampah mutlak. Siapapun yang membelinya akan rugi. Sampah selalu keras kepala. Baiklah, kalau begitu, mengapa kita tidak bertaruh? Kita masing-masing memilih satu saham, dan lihat kenaikan siapa yang lebih besar. Yang kalah membayar 50.000. Bagaimana? Kau berani? Baiklah. Namun, aku ingin menaikkan taruhannya menjadi 100.000. Jika aku menang, kamu harus meminta maaf sambil berlutut. Karena telah menghinaku barusan. Sampah ini. Dia hanya keras kepala. Apa kau benar-benar berpikir bisa menang? Apa? Apa kamu takut? Kalau begitu aku harus lihat. Berapa lama kau keras kepala? Cukup. Nah, sekarang kau berlutut dan memohon padaku, dan aku mungkin masih menyisakanmu sejumlah uang untuk peti matimu. Tunggu sampai hasilnya keluar nanti, dan kau tidak akan punya apa-apa lagi. Kamu harus menyimpan itu untuk dirimu sendiri. Kau sampan. Kau benar-benar konyol. Semuanya lihat ke sini. Yang ini dia beli. Tianxin Pharmaceutical saham sampah. Telah jatuh selama 6 bulan berturut-turut. Kau sampan. Kau tidak mungkin serius berharap bahwa saham ini akan naik kembali kan? Aku bilang itu akan naik. Maka itu pasti akan naik. Dan itu akan melonjak. Anak ini, dia pasti gila kan? Selalu ada beberapa orang yang ingin kaya mendadak. Anak muda, jangan bicara terlalu besar. Tianxin Pharmaceutical telah jatuh selama beberapa bulan sekarang. Yang lain berebut hanya untuk menjualnya. Dan bagaimana kamu tahu itu tidak akan naik? Tak bisa bedakan baik buruk. Kehilangan segalanya pantas kau terima. Nah, aku akan menunggu saja. Kau terjebak oleh saham sampah ini dan kehilangan segalanya hingga celana dalammu. Jingwen Gengti telah naik. Tuan Mudali memang Tuan Mudali, tidak seperti sampah sepertimu, yang bahkan tidak mengerti saham, tidak punya apa-apa yang berarti di kepalamu, namun berani keluar dan mempermalukan diri sendiri. Hanya seorang udik miskin dari desa. Melontarkan beberapa kata besar. Apa kau benar-benar berpikir kau punya kemampuan? Nah, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Sekarang kau, cepat berlutut dan memohon padaku. Aku mungkin masih menyisakanmu sedikit uang. Tapi bagaimana jika nanti mencapai batas bawah? Kau tidak akan punya satu sen pun tersisa. Kau hanya akan bisa mengemis di jalanan. Aku menyarankanmu untuk segera membuang saham ini sekarang. Tak menangis sampai lihat peti mati. Apa kau benar-benar berpikir kami sebodoh dirimu? Jingwen Gengti akan jatuh. Bagaimana mungkin itu jatuh? Itu adalah fenomena normal. Itu selalu terjadi sebelum lonjakan. Hanya pembersihan. Turun 3 poin lagi. Tianxin Pharmaceutical. Tianxin Pharmaceutical menyentuh batas atas. Bagaimana ini mungkin? Tidak mungkin. Sekarang bagaimana Tuan Mudali? Hari ini, kamu kalah. Akui kekalahanmu kan. Serahkan uangnya. Kau sampan. Kau masih ingin aku memberimu uang. Kau ini apa? Tuan Mudali. Bagaimanapun juga, Anda mewakili keluarga Li dari ibu kota provinsi. Jika Anda kekurangan sikap seperti ini, itu tidak akan terdengar baik ketika berita tersebar. Bukankah itu hanya 100.000? Ketika aku makan di luar, harganya lebih dari 100.000 ini. Ini dia. Tunggu sebentar. Tuan Mudali, aku harap kamu belum lupa ketentuan taruhan lainnya. Baiklah, baiklah.
Bagaimanapun juga dia adalah anggota keluarga Li. Jika kamu benar-benar menyinggung perasaannya, itu tidak akan menguntungkanmu. Tidak berguna. Uangku tidak semudah itu diambil. Di masa depan, aku akan membuatmu mengembalikannya pokok dan bunga. Kau akan memuntahkan semuanya untukku. Kehidupan lalu ayah anaknya dilemparkan ke penjara, dan keluarga Li tidak ada lagi. Jika kamu berani memprovokasiku dalam kehidupan ini, aku tidak keberatan membiarkan keluarga Li dihancurkan sedikit lebih cepat. 100.000 ini, semuanya dipertaruhkan pada Tianxin Pharmaceutical, ditambah leverage 10 kali lipat. Namun, sebelum jam 11 pagi besok, apapun alasannya, jual semuanya. Leverage 10 kali. Jika ini jatuh, kamu tidak akan punya satu sen pun tersisa. Juga, strategi pembelian macam apa ini? Tidak melihat harga, dan membuang semuanya pada jam 11. Jangan terlalu khawatir tentang itu. Ikuti saja instruksiku dan lakukan perdagangan. Jika kita menghasilkan uang, aku akan memberimu amplop merah. Baiklah. Jika kita kehilangan uang, jangan datang mencariku. Aku beritahu ya, itu hanyalah keberuntungan bodoh, bahwa itu naik kali ini. Kau akhirnya berhasil mendapatkan uang, tapi kau tidak tahu kapan harus berhenti selagi unggul. Sekarang kau masih berpikir untuk menjadi kaya mendadak. Apa kau benar-benar berpikir Tianxin Pharmaceutical ini bisa terus naik? Dengarkan aku sebentar. Ikuti aku sekarang. Jual Jingwen Gengti dan beli seluruh Tianxin Pharmaceutical. Mungkin itu masih bisa menyelamatkan nyawa grup Shangmu. Bagaimana dia bisa yakin? Itu pasti akan naik. Jual semuanya. Beli Tianxin Pharmaceutical. Ayah, dia hanya menebak-nebak, dan dia bertaruh begitu banyak pada Tianxin Pharmaceutical. Berhenti bicara. Dengarkan aku. Direktur Liu lanjutkan dengan operasinya. Selesai. Itu mencapai batas bawah. Jingwen Gengti mencapai batas bawah. Dia menyelamatkan grup Shang kita. Kita harus menemukannya. Saya ingin membalasnya. 10 kali lipat, 100 kali lipat. Ya, Pusat Real Estate. Direktur Zhu, kamu apa yang kamu lakukan? Mengapa memanggilku Direktur Zhu? Itu terlalu formal. Hanya kita berdua di sini. Jangan terlalu menjaga jarak. Benar. Ini adalah grup Xiang. Jika kamu berani macam-macam, Ketua Xiang tidak akan membiarkanmu lolos. Saya adalah manajer penjualan di sini. Kamu hanyalah orang biasa. Apakah kamu pikir jika kamu memberitahu Ketua Xiang, siapa yang akan dipercayai Ketua Xiang? Bukankah begitu? Kamu mencari masalah. Aku memberitahumu. Entah kau menurut saja. Tunduk padaku hari ini. Atau kalau tidak, terluka tidak akan baik bagimu. Mengerti? Zixuan. Kamu mencari mati. Siapa yang berani menggangguku? Ternyata kau penjudi busuk. Kau lihat uang ini. Anggap saja ini hadiah dari tuanmu. Kau berani menampar wajahku. Kau tahu siapa aku? Aku adalah orang kepercayaan Ketua Xiang. Kau memukul wajahku. Sama saja memukul wajah Ketua Xiang. Kau mengerti? Tuan Muda Zhu, saya meminta maaf kepada Anda atas namanya. Katakan itu padaku lagi kamu. Diam. Tuan Muda Zhu, Wu Feng hanya bingung sesaat. Mohon maafkan dia. Zixuan, kamu tidak perlu memohon padanya. Bahkan jika Xiang Tianqi datang ke sini hari ini, dia tidak akan berani memprovokasiku. Baiklah, jika kau sekarang melayaniku dengan baik dan membuatku nyaman, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk melepaskannya. Mimpi saja. Tidak bisakah kamu sedikit lebih dewasa? Jika kata-kata ini diketahui oleh orang terkaya Xiang pada saat itu, bagaimana kamu mati? Kamu bahkan tidak akan tahu. Tuan Muda Zhu, mohon berbelas kasih, biarkan dia pergi. Zixuan, Tuan Muda Zhu, selama Anda membiarkan dia pergi, saya setuju dengan persyaratan Anda. Setuju, terlambat. Hari ini aku tidak hanya menginginkannya untuk berlutut bersujud dan meminta maaf padaku. Aku juga ingin dia melihatku bermain denganmu. Biarkan dia memikirkan bagaimana rasanya menjadi seorang suami yang dikhianati. Kau memukulku lagi seseorang. Hentikan. Siapa yang begitu buta hingga berani menggangguku? Ketua Xiang, bagaimana Anda punya waktu untuk berkunjung? Apel, Hai Cheng ini. Apakah sekarang menjadi wilayah keluarga Zumu? Kau berani menyentuh dermawanku. Dermawan. Berhentilah bercanda Ketua Xiang. Dia hanyalah seorang penjudi busuk. Ketika keluarga Xiang menangani masalah, kapan giliranmu untuk mengkritik? Sekarang berlututlah dan minta maaf kepada kakakku. Maafkan aku. berlutut. Jangan keterlaluan. Aku menyuruhmu berlutut untukku. Maafkan aku. Baiklah, kau dipecat. Sekarang ingat. Kau ingat ini.
Kakakku, akhirnya aku menemukanmu. Ketua Syam, aku hanyalah ikan kecil. Tak sanggup menanggung kehormatan Ketua Syam. Jika bukan karena peringatanmu, aset-asetku sekarang akan menjadi utang. Kau adalah dermawan penyelamat hidupku. Mari, untuk menunjukkan rasa terima kasihku, rumah di Huang Jia Yayuan mewakili ketulusanku. Huang Jia Yayuan, apakah itu yang direncanakan di sebelah tempat pembuangan sampah? Area villa yang merugi 5 miliar. Kakang Fan, siapa yang akan memikirkan ini? Kami awalnya menginvestasikan 50 miliar, dan Huang Jia Yayuan ini sekarang tidak berharga. Bahkan tidak ada yang menanyakannya lagi. Sebaliknya yang di sana itu, kompleks perumahan relokasi. Shui Mushen, benarkah? Sekarang harganya melambung tinggi. Harganya sudah sebesar ini. 500.000. 50 juta. Tuan Syam, aku menyarankanmu untuk segera menghentikan proyek Huang Jia Yayuan. Apa maksudmu? Maksudku adalah, Tuan Jia Yayuan tidak memiliki banyak potensi apresiasi, dan kamu akan terjebak dengannya. Aku sarankan Tuan Sang menanganinya, selagi kerugiannya minimal. Omong kosong apa yang kau lontarkan? Huang Jia Yayuan adalah proyek yang grup Xiangku akuisisi dengan investasi besar-besaran. Kami sudah menginvestasikan 500 juta pada fase awal. Mengapa kami harus berhenti hanya karena kau yang bilang? Biar aku beritahu, keberhasilan pasar saham hanyalah keberuntungan bagimu. Kau hanya menebak dengan benar. Apa kau pikir kau akan mendapat keberuntungan seperti ini setiap saat? Ini bukan keberuntungan, aku hanya tahu. Tuan Sam, daripada memilih Huang Jia Yayuan, kamu sebaiknya menaruh taruhanmu pada Sui Mushen. Aku tahu dia berpura-pura mengerti apa yang tidak dia mengerti. Shui Mujan hanyalah perumahan relokasi. Itu sama sekali tidak memiliki nilai. Sampah, benar-benar sampah. Aku pikir kau benar-benar punya kemampuan. Aku tidak menyangka kau tak punya pandangan jauh ke depan. Pria yang tidak punya apa-apa. Bapakku, mungkin di pasar saham, wawasan Anda unik. Tetapi pasar properti sangat kompleks. Bapakku masih terlalu hijau. Ketua Sam, saya memberi keluarga Sang kalian satu kesempatan. Bagaimana? Seorang anak muda yang tidak tahu luasnya langit dan bumi. Apakah perusahaan keluarga Shangku perlu kau berikan apapun? Selama keluarga Sangmu sepenuhnya mendukungku, aku akan memastikan keluarga Sangmu tidak hanya menjadi keluarga terkaya di Haicheng, tetapi juga memungkinkanmu menjadi keluarga besar nomor 1 di negara naga. Wu Feng, ayahku membantumu adalah tanda penghormatan. Kami tidak datang ke sini untuk mendengarkanmu menyombong. Jika kau terus bicara omong kosong, aku akan memanggil keamanan dan menyuruh kalian semua diusir. Nona Xiang, dia bicara omong kosong. Saya akan membawanya keluar dulu. Bagaimana jika aku bisa menyelamatkan hidupmu? Apa maksudmu? Besok pagi, Tuan bawa kau ke ibu kota provinsi. Kamu sama sekali tidak boleh ikut dengannya. Kalau tidak, kamu akan mati dalam kecelakaan mobil. Bajingan, beraninya kau mengutuk ayahku. Aku tidak tahu dari mana kau mendapatkan informasimu. Tetapi aku memang mengatur dengan Ketua Huang, ibu kota provinsi. Namun itu 3 hari dari sekarang. Apakah itu benar? Kita akan tahu besok, bukan? Selamat tinggal. Itu adalah orang terkaya di Haicheng. Kamu menyinggung perasaannya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan khawatir istriku. Besok, dia akan datang untuk berterima kasih padaku. Ayah, Ketua Huang bertanya padamu, pagi ini, apakah kau ingin pergi ke ibu kota provinsi untuk bertemu orang penting? Bukankah kita bilang 3 hari dari sekarang? Ketua Huang berkata, tokoh penting itu mengubah waktunya. Besok pagi, akan ada seseorang bermarga Huang yang membawamu ke ibu kota provinsi. Kamu sama sekali tidak boleh ikut dengannya. Kalau tidak, kamu akan mati dalam kecelakaan mobil. Jadi anak itu mengatakan yang sebenarnya. Aku harus memberitahu bos Huang. Qiangzi, kamu adalah saudara terbaikku. Apakah kamu mau menghasilkan uang bersamaku? Aku akan melakukannya. Biar ku beritahu ini. Kamu keluarkan dulu uang sakumu untuk dijadikan modal awal. Baiklah kalau begitu. Tapi kau harus pelankan suaramu. Jangan sampai ayahku tahu. Jika dia tahu, dia pasti akan memukulku sampai mati. Jangan khawatir, Qiangzi. Mulai sekarang kamu ikut aku. Aku akan memastikan kamu menghitung uang sampai tanganmu kram. Baiklah, aku ikutmu mulai sekarang. Apa yang kamu lakukan? Kakak lem bawahan Tuan Tai. Menagih utang. Duduklah. Suamimu yang tidak berguna berutang 70.000 padaku. Sampah itu mungkin tidak bisa membayarnya kembali. Bagaimana kalau kita gunakan kau si cantik ini untuk melunasi utang? Biarkan kakak memperlakukanku dengan baik. Lepaskan aku. Jalan. Kau berani melawan.
Zixuan, Siapa yang memukulku? bajingan, aku tidak hanya akan memukulmu, aku juga akan melumpuhkanmu. Hutangnya masih belum lunas, kau mau melumpuhkanku. Bosku adalah Tuan Tai. Tuan Tai, kaisar bawah tanah Haicheng. Tapi belakangan sepertinya, dia diracun sampai mati oleh istrinya sendiri. Aku memberitahumu. Tuan Tai dan aku adalah saudara angkat. Kamu menyentuh wanitaku hari ini. Aku bahkan tidak perlu bergerak. Tuan Tai sendiri bisa melakukan POH-kan Emil. Wu Feng, kamu seharusnya tidak bicara omong kosong seperti itu. Tuan Tai adalah orang besar di dunia bawah. Jika dia mendengar apa yang kamu katakan, kamu pasti mati. Jangan khawatir istriku. Tidak apa-apa. Kau sampan. Kau berani mengaku sebagai saudara angkat Tuan Tai. Tunggu sampai aku melaporkan ini kepada Tuan Tai. Kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau mati. Tidak perlu repot-repot seperti itu. Kita akan pergi sekarang dan menghadapi Tuan Tai secara langsung. Tuan Tai, aku dipukuli. Anda harus menegakkan keadilan untukku. Itu, bajingan yang ini. Berutang uang dan menolak membayar. Aku hanya akan menagih utang. Tuan Tai kaisar bawah tanah. Dan dia memukulku. Benar. Dia juga mengaku sebagai saudara sumpahmu. Menipu orang di mana-mana. Dari mana datangnya berandalan kecil ini? Patahkan kakinya dan lemparkan dia ke sungai. Suamiku. Kau mengalami panas hati yang berlebihan. Jangan marah karena sampah seperti ini. Minumlah teh herbal pendingin untuk menenangkan diri. Emosi Tuan Tai sangat mudah meledak. Kurasa, itu tidak terlihat seperti hati yang berlebihan, racun kronis. Melainkan terlihat seperti dia telah menderita. Sialan apa yang kau katakan? Aku bilang, kamu bahkan tidak tahu seseorang meracunimu. Dengan satu kaki, sudah melangkah ke gerbang neraka, dan kamu tidak menyadari apapun sama sekali. Benar-benar bodoh. Bagaimana mungkin aku menyakitimu, suamiku? Sampah. Berani omong kosong saat hadapi kematian. Beraninya kau memfitnahku. Seseorang hancurkan mulutnya untukku. Kakak ipar. Karena kamu pikir aku berbicara omong kosong. Kalau begitu minumlah seteguk. Dan lihat apakah teh herbal ini benar-benar diracuni atau tidak. Ini disiapkan khusus untuk suamiku, untuk membantu meredakan panas dalam. Kakak ipar tidak berani meminumnya. Ini adalah racun yang bekerja lambat. Jangan takut. Meminumnya tidak akan membunuhmu. Just take ownership untuk membuktikan bahwa kamu tidak bersalah. Minumlah. Minum. Suamiku, aku minta maaf. Aku juga dipaksa. Suamiku. Bicara, siapa yang menyuruhmu menyakitiku? Itu, Baiklah, kau jalan. Benar-benar berani meracuni kakak besarku. Lihat aku menghukummu. Dengan benar atas nama kakak besar. suamiku, dia memberiku racun itu dan menyuruhku meracunimu agar dia bisa mengambil alih semua kekuasaanmu, agar dia bisa naik ke tampuk kekuasaan suamiku. Kau tidak hanya meracuni Tuan Tai, kau juga mencoba menyeretku jatuh bersamamu. Kakak Klon. Setidaknya dia melahirkan seorang putra yang sehat untukmu. Mengapa kamu begitu tidak berperasaan? Sialan apa yang The film kau was katakan? translated Aku and bilang. narrated by M Media. Tuan Tai. Putramu. Bukanlah anak kandungmu. Suamiku, aku minta maaf. Aku bingung sesaat suamiku. Jadi selama ini, kalian berdua sudah terlibat sejak lama, bukan begitu? Jalan. Kakak, terima kasih banyak. Jika kau membutuhkan sesuatu di masa depan, ingatlah untuk memanggilku Tuan Tai. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan menghalangi Tuan Tai untuk membereskan kekacauan ini. Namun, aku akan membawa orang ini bersamaku. Aku ingin dia berlutut dan meminta maaf di depan istriku. Pergilah bersama kakakku. Lakukan seperti yang dia katakan. Kalau tidak kau akan mati. Seluruh keluargamu akan mati. Sekarang pulanglah bersamaku. Dan mohon ampun kepada istriku, jika istriku tidak memaafkanmu. Jangan berharap untuk melihat matahari besok. Ya. Halo, bagaimana hasil penyelidikannya? Seseorang melihat bahwa setelah kau pergi, Shang Tianqi marah oleh Wu Fan dan pergi dengan marah. Wu Fan, tanpa bekingan, aku ingin lihat bagaimana kau berani pamer sekarang. Tuan Muda Chu, mengenai masalah kakak Long, aku serahkan padamu. Wang Biyin ibu dari Ling Zixuan. Bibi, apa yang kau katakan? Kita semua akan menjadi keluarga mulai sekarang. Keluarga seharusnya tidak berbicara seperti orang asing. Kau duduklah. Ibu.
Lihat betapa mampunya Tuan Muda Chu. Bajingan tak berguna itu menyebabkan banyak sekali masalah. Namun, biarkan Tuan Muda Chu bereskan kekacauan. Ibu. Wu Feng berkata, dia bisa menangani masalah ini. Dia. Sampah itu. Apa yang membuatnya mampu menangani Kakak Long? Jika dia bisa menangani Kakak Long, aku ibu mertuanya akan berlutut dan bersujud padanya. Bibi. Kau tidak perlu khawatir mengenai Tuan Tai. Aku sudah berbicara dengannya. Kakak Lon tidak akan pernah datang lagi untuk mengganggu siswan kita. Tuan Tai, bukankah dia yang dengan sekali hentakan kakinya bisa membuat Hai Cheng, Tuan Tai yang menyebabkan gempa bumi itu? Tuan Muda Chu benar-benar mampu. Zai Xuan, cepat ceraikan sampah itu. Jika kau bisa menikahi Tuan Muda Chu, sebagai ibumu, aku juga akan mendapat kehormatan bukan? Bibi. Jika kau mengatakannya seperti itu, aku bersedia menawarkan mahar 1 juta untuk menyambut siswan kita. Zai Xuan, kau dengar itu? 1 juta. Cepat ceraikan sampah itu. Ibu berhenti bicara. Aku tidak akan menikah dengannya. Mengapa kau begitu keras kepala? Sampah itu. Apa gunanya dia? Aku tidak peduli lagi. Kau harus bercerai hari ini mau tidak mau. Uang mahar Tuan Muda Chu. Aku sudah menerimanya. Ibu, bagaimana ibu bisa melakukan ini? Zizuan, jangan khawatir. Mulai sekarang, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Bajingan, lepaskan istriku. Wu Feng, kau datang di saat yang tepat. Sekarang juga segera ceraikan Zai Xuan. Tuan Muda Chu menghabiskan 1 juta untuk menikahi Zai Xuanku. Kau si miskin, jangan hancurkan masa depan baik putriku. Aku akan memberimu 10 juta. Segera keluar dari rumah kami. 10 juta. Kau tidak akan bisa menghasilkan 10 juta. Bahkan jika kau menghabiskan 10 masa hidup, kau si miskin. Kau tidak punya uang. Kau tidak punya keahlian. Ketika Kakak Long datang mencarimu di sini, kau menghilang dalam sekejap mata. Aku baru saja akan memberitahumu. Kakak Lon, mengapa kau di sini? Duduklah. Pasti Wu Feng si sampah itu yang telah membuat Kakak Long marah lagi. Kakak Long ada di sini untuk... Kau sampah, cepat diam. Kau tidak punya hak untuk bicara di sini. Kenapa kau tidak cepat-cepat dan berlutut kepada Kakak Long dan memohon ampun? Mohon ampunan dari Kakak Long. Jangan serat keluarga kita. Kau diam. Nona Liu, aku minta maaf. Itu salahku, karena gagal menyadari betapa pentingnya dirimu. Aku tidak mau uang itu lagi. Aku adalah seorang bajingan. Tolong ampuni nyawaku. Zizuan. Lihatlah sikap Kakak Lon. Betapa tulusnya dia. Bagaimana kalau begini? Demi aku. Tolong maafkan dia. Oke. Cukup berhenti bicara. Aku memaafkanmu, tapi aku tidak ingin melihatmu lagi. Sekarang cepatlah dan dinya. Ayo pergi. Kakak Long, hati-hati. Hati-hati. Kenapa kau berteriak? Melihat Tuan Muda Chu membantu kita menyelesaikan masalah. Apa kau tidak senang tentang itu? Biar ku beritahu kau. Tuan Muda Chu jelas lebih mampu darimu. Aku hanya meminta Kakak Lon untuk tidak mengganggu Zizuan lagi. Kenapa Kakak Lon secara khusus berlari untuk berlutut dan meminta maaf kepada Zizuan? Mungkinkah keluarga Zhu kita memiliki pengaruh sebesar itu? Suji. Biar aku tanyakan sesuatu padamu. Apakah Tuan Tai benar-benar dibawa olehmu untuk membantu? Apakah itu perlu ditanyakan? Mengingat hubungan antara keluarga Zuku dan Tuan Tai. Maksudku, masalah kecil ini tidak layak disebutkan. Lihat-lihat saja betapa mampunya Tuan Muda Chu. Kenapa kau tidak cepat-cepat ke sini dan temui Tuan Muda Chu? Demi kita, budi yang begitu besar dari Tuan Tai. Dia menanggung utang. Kenapa kau tidak cepat-cepat berterima kasih kepada Tuan Muda Chu? Tuan Muda Chu, terima kasih. Itu bukan apa-apa sama sekali. Zizuan. Tuan Tai benar-benar tidak diundang olehnya untuk membantu. Aku pikir kamu sudah berubah menjadi lebih baik. Tapi aku tidak menyangka kamu membohongiku tentang hal sekecil ini. Bibi Zizuan. Wu Feng tidak punya kemampuan. Dia hanya keras kepala menolak mengakui kekalahan. Aku bisa mengerti semua ini. Jika dia mengatakan semua ini adalah pencapaiannya, biarlah itu miliknya. Bagaimanapun, hal-hal ini bukanlah yang kupedulikan. Lihat-lihat saja. Tuan Muda Chu benar-benar berhati lapang. Sekarang lihatlah sampah ini. Sungguh memalukan. Zizuan. Tangan. Aku lelah. Aku akan istirahat dulu. Mari kita makan bersama besok, oke? Zizuan, aku pergi kawan. Tuan Muda Chu, aku akan mengantarmu keluar. Suji berani mengklaim pujian atas pencapaianku.
Aku akan memastikan kamu mati dengan menyedihkan. Ayah, Ketua Huang, dia kecelakaan mobil menuju ibu kota. Sopirnya meninggal seketika. Dia masih berada di unit perawatan intensif, hidup dan mati. Wu Fan benar-benar memprediksinya. Orang ini sungguh ajaib. Cepat-cepat bawa aku padanya. Kau pengemis bau, kau punya mata atau tidak? Kau menabrak mobil baruku. Bayar. Jelas-jelas kau yang menabrakku. Mengapa kau menyuruhku membayar? Jika aku menyuruhmu membayar maka bayar. Ini mobil baruku sialan. 50.000. Tidak kurang 1 sen pun. Aku akan membunuhmu hari ini. Qiangzi. Siapa yang memberimu keberanian untuk memukul saudaraku? Bukan hanya kau menghancurkan mobilku hari ini, tapi kau juga memukul seseorang. Aku peringatkan kau. Aku akan meminta polisi membawa kalian berdua dan menangkap kalian. Itu. Zhu, Tuan Muda Zhu. Ini adalah seluruh tabungan hidupku. Aku akan memberikan semuanya padamu. Kumohon kau harus. Kumohon jangan panggil polisi ya. Apa artinya uang sekecil ini? Aku peringatkan kau. Goresan di mobil itu 50.000. Dan bajingan ini memukulku. Biaya medis 50.000, totalnya 100.000. Jika kalian berdua tidak membayar hari ini, maka tunggulah untuk masuk penjara bersama. Kak Feng, apa yang harus kita lakukan? Jika ayahku tahu bahwa aku harus membayar uang sebanyak ini, dia pasti akan memukulku sampai mati. Jangan khawatir. Bukankah itu hanya buik yang rusak? Buik yang rusak. Sobat, ini mobil baruku. 600.000. Orang rendahan sepertimu tak mampu beli meski kerja 10 kali seumur hidup. Dan kau berani menertawakan mobilku. Aku peringatkan kau. Jika kau mampu membayar ini hari ini, aku akan berlutut dan bersujud padamu. Mengerti? Baiklah. Kamu sendiri yang mengatakan itu. Sekarang bagaimana? Qiangzi, ambil ini. Hari ini, kamu dan aku akan menghancurkan mobil ini bersama-sama. Aku. Tidak. Aku bilang. Aku. Apa yang kau lakukan? Ketua Shang, kau tidak bisa menangani masalah ini hari ini. Dua berandalan ini menghancurkan mobilku. Tidak peduli siapa yang datang hari ini, mereka berdua harus membayar. Kalau tidak, tunggulah masuk penjara. Kak Feng, apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir. Dia yang menabrak seseorang lebih dulu. Omong kosong macam apa itu? Dia menggores mobilku. Dan kemudian kalian berdua menghancurkan mobilku bersama-sama. Aku peringatkan kau. Jika kalian berdua tidak membayar hari ini, kalian akan membusuk di penjara. Siapa bilang aku tidak akan membayar? Bukankah itu hanya 600.000? Apel, bukankah itu hanya 600.000? Jika kami menjualmu, kau tidak akan bernilai sebanyak itu. Mengerti? Pura-pura. Bagaimana dengan itu? Terang, ada apa? Terang. Mati. Baikeran selebriti papan atas negara naga. Siapa kau? Cepat lepaskan aku. Jangan menyeberang jalan. Apa yang terjadi? Istri aku akan menjelaskannya padamu nanti. Aku sudah sering melihat bajingan yang mengganggu orang, tapi membawa istrimu untuk mengganggu seseorang. Ini adalah pertama kalinya aku melihat hal seperti itu. Lepaskan aku. Hati-hati, aku akan panggil polisi. Jika kau pergi ke persimpangan sekarang, kau akan mati dalam kecelakaan mobil. Dari mana datangnya orang gila ini? Cepat lepaskan aku. Aku tahu siapa dirimu. Superstar Bai. Bagaimana dia tahu? Aku tidak mencoba mengganggumu. Aku hanya ingin menyelamatkan hidupmu. Dengarkan aku. Nanti kau sama sekali tidak boleh belok kanan. Jika kau belok kanan, kau akan menabrak seorang wanita cantik. Dan kemudian, dia akan melukai kakinya. Oke, jika kau tidak mendengarkanku, dan dia melukai kakinya, maka kau sama sekali tidak boleh terburu-buru dan menyeberang jalan. Karena, akan ada sepeda motor yang lepas kendali, yang akan menabrakmu. Apakah kau sudah selesai bicara? Aku sudah selesai. Kau bisa pergi sekarang. Sungguh aneh. Kerang, ada apa? Tidak ada apa-apa kakek. Hanya saja, aku bertemu penguntit itu saja. Siapa itu? Siapa yang berani menguntit cucu bayi sirang? Tunggu sebentar, kau sama sekali tidak boleh belok kanan. Jika kau belok kanan, kau akan menabrak seorang wanita cantik, dan kemudian melukai kakimu. Mengapa aku harus mendengarkannya? Tidak apa-apa. Aku sudah mengusirnya. Maaf, aku sedang terburu-buru. Maka kau sama sekali tidak boleh terburu-buru menyeberang jalan secara ilegal, karena akan ada sepeda motor yang lepas kendali yang menabrakmu. Terang. Aku baik-baik saja, kakek. Tapi, apa yang dia katakan sebenarnya benar. Terang, tunggu, aku akan segera ke sana. Baisiran tangan suci negara naga. Terang, Kakek, ada apa? Apakah semuanya baik-baik saja? aku baik-baik saja lihat.
Tidak mungkin. Kamu membuatku takut setengah mati. Tabib Dewa Baik, tim medis terbaik Haichem, sudah berkumpul sepenuhnya di rumah sakit keluarga Shang, menunggu perintah Tabib Dewa. Kakek, Tidak ada ruang untuk diskusi. Ayo pergi. Bos, di mana lokasi toko Anda? Aku melihatnya. Ayo pergi. Yu yang direktur grup Shang. Ini adalah pusat perbelanjaan. Grup Shang, ini bukan tempat orang sepertimu bisa masuk begitu saja. Kami hanya ingin masuk dan melihat-lihat. Bisakah kau membayar sewanya? Lihat betapa miskin dan lusuhnya penampilan kalian berdua. Tenyah keluar, jangan buang waktuku di sini. Bagaimana kau tahu aku tidak mampu membayar sewa? Kau bocah kecil yang bodoh. Apakah kau tahu berapa biayanya untuk menyewa etalase toko? mungkin kita harus pergi. Zisuan jangan khawatir. Apakah 200.000 cukup? 200.000. Apakah kau tahu konsep apa? 200.000 itu. 200.000 adalah sesuatu yang tidak akan bisa kau dapatkan. Bahkan jika kau mengemis seumur hidupmu. Jangan membuat masalah. Di wilayah Grup Shang, cepat pergi dan iang. Kau bilang ini adalah wilayah Xiang Tianqi. Grup Shang, sebuah industri di bawah keluarga Shang, adalah keluarga bangsawan teratar di Haichem. Patriark Xiang Tianqi adalah miliarder teratar di Haichem. Dia tak akan tercapai oleh hantu miskin sepertimu. Bahkan jika kau bekerja seumur hidupmu, tidak akan pernah bisa dicapai. Halo Ketua Shang, saat ini aku berada di Persegi Yulda. Aku memberimu waktu 5 menit. Segera datang ke sini. Sampang, kau menampilkan pertunjukan yang cukup bagus. Pergi. Jangan buang waktuku di sini. Membuang waktuku. Bisakah kau membayar ganti rugi padaku? Apa? 5 menit. Kau bahkan tidak bisa menunggu selama itu kan? 5 menit sudah habis. Di mana Ketua Shang? Aku tahu kau Sampang. Kau hanya mengulur waktu. Segera keluar dari sini. Siapa yang kau suruh pergi? Ketua Shang, apa yang membawamu ke sini? Ketua Shang, ada 2 pengemis di sini. Mereka mengklaim punya 200.000 dan ingin menyewa etalase dari kami. Pengemis bau, kenapa kau belum pergi juga? Siapa yang kau sebut pengemis? Dia adalah dermawan penyelamat hidup, milikku Xiang Tianqi. Kau pasti ingin matikan. Kakakku, apakah kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Ketua Shang, kau tidak membuat kesalahan kan? Para pengemis ini adalah ahli bicara manis. Tolong jangan tertipu. Kau berani mempertanyakan kata-kataku. Ketua Shang, saya minta maaf, saya salah. Tuan Wu, saya salah menilaimu. Tolong maafkan saya. Diam. Yuyan. Saya secara resmi memberitahumu, kau dipecat. Segera ingat. Kau tidak bisa melakukan ini. Saya tidak bisa melakukan ini. Dasar bodoh buta. Segera ingat. Kakakku ingin menyewa toko di sini. Saya akan segera memberimu toko dengan lalu lintas pejalan kaki terbaik di sini. Saya ingin tahu kakakku, bisnis seperti apa yang kau rencanakan? Aku mendaftarkan perusahaan sendiri. Aku ingin menjalankan bisnis konsol video game. Konsol permainan video adalah bisnis kecil. Tidak banyak keuntungan yang bisa didapat. Ketua Shang, aku ingin tahu apakah ini akan menguntungkan. Situan kecil dari kehidupan sebelumnya itu menghasilkan cukup banyak uang. Teknologi untuk konsol video gameku jauh lebih canggih daripada milik mereka. Mari kita sebut saja sitiran kecil. Ini pasti akan menguntungkan. Saya tidak menyangka kakakku memiliki tingkat keahlian seperti itu. Karena Ketua Shang juga berpikir ini menguntungkan. Kalau begitu Ketua Shang, mari kita berinvestasi bersama. Jika ada uang, mari kita semua mendapatkannya bersama. Itu luar biasa. Semua modal akan disediakan oleh saya. Saya hanya ingin 10% dari saham. Sisanya milik kakakku. Bagus. Terima kasih Ketua Shang. Zisuan, untuk merayakan, kita mendapatkan toko baru. Aku akan mengajakmu makan steak. Bagaimana? Ayo. Ini adalah restoran barat paling mewah di seluruh Haicheng. Mereka hanya menerima reservasi. Dan setiap kali Anda membuat reservasi, Anda harus mengantre lama. Kalau begitu mari kita coba hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Memegang pisau di tangan kirimu. Saya lupa, kamu tidak tahu cara makan ini. Jika saya tahu lebih awal, kita tidak akan makan steak. Zisuan, Lin yang teman sekelas Lin Zisuan. kau makan di sini juga. Lin yang kebetulan sekali. Saya datang ke sini untuk makan bersama suami saya. Ini sungguh suatu kebetulan. Ya, hanya saja. Suamimu yang pecandu judi tak berguna itu. Lin Yang, tolong jaga ucapanmu. Bicaralah pada suami saya dengan sedikit hormat. Ya,
Dia hanya pecandu judi, dan dia pantas mendapatkan rasa hormatku. Bocah, cepat pergi dan inya sekarang juga. Hari ini, saya datang untuk makan malam dengan Zizuan. Aku dan istriku datang ke sini untuk makan. Apa urusanmu? Jangan jadi pemandangan yang mengganggu di sini. Nak, ini adalah restoran paling eksklusif Aichen, dan itu milik grup Shang. Restoran Michelin bintang 3. Hanya orang kelas atas yang pantas datang ke sini. Kau makan di sini. Apakah kau pantas? Aku tidak terbiasa menggunakan pisau dan garpu ini. Pelayan. Tolong bawakan aku sepasang sumpit. Terima kasih. Aku minta maaf. Ini adalah restoran kelas atas. Kami tidak punya sumpit. Apakah kau dengar itu? Si bau ini benar-benar meminta sumpit. Bocah, jika kau tahu apa yang baik untukmu, cepat keluar. Jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Cepat usir dia. Jangan merusak seleraku. Ya, Direktur Lin. Hei, kau si miskin yang memalukan. Cepat keluar dari restoran kami. Restoranmu, begini caramu memperlakukan pelanggan. Benarkah begitu? Ada apa dengan sikapku? Klien-klienku, tentu saja aku melayani mereka dengan sepenuh hati. Orang miskin sepertimu, kau berharap aku mengambilkan sumpit untukmu. Bukankah kau sengaja mencari masalah? Ini adalah restoran di negara naga. Aku memintamu membawakan sepasang sumpit. Apakah itu keterlaluan? Ini adalah restoran kami yang paling mewah. Kami tidak punya sumpit yang hanya digunakan di restoran kelas bawah. Jika kau tidak pergi sekarang, aku akan panggil keamanan. Memanggil seseorang untuk mengantarkan sumpit. Restoran kelas atas seperti ini tidak memiliki peralatan kelas rendah seperti sumpit. Ini adalah aturannya. Ketua Zhang, aku ingin bertanya, restoran barat, milik grup Shangmu, berapa nilainya? Aku ingin membelinya. Kakakku, restoran barat itu adalah yang paling eksklusif di Aichen. Restoran Michelin, valuasinya sangat tinggi, mungkin bernilai 100 juta. Jika kau menginginkannya, saya bisa langsung memberikannya kepada Anda. Lebih dari 100 juta, itu tidak banyak. Potong saja langsung potong di dalamnya, dari dividen sitiran kecil. Juga, minta pemilik restoran ini datang ke sini sekarang juga segera. Dan bawakan aku sepasang sumpit. Tidak masalah kakakku, mohon tunggu sebentar. Sekitar 10 menit. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggumu selama 10 menit. Kau benar-benar membuatku tertawa sampai mati. Kenapa kau membuat sandiwara di sini? Aktingmu lumayan bagus. Kau aktor yang sangat bagus. Kenapa kau tidak menjadi aktor saja? Itu akan jauh lebih banyak daripada yang kau dapatkan dari mengangkut batu bata. Ayo pergi, jangan tinggal di sini. Zizuan, silakan duduk dulu. Hari ini aku benar-benar ingin melihat jika kamu bisa makan steak ini dengan sumpit. Kau bocah, kau sengaja mencari masalah bukan? Kau bahkan tidak melihat di mana tempat ini. Beraninya kau membuat masalah di sini. Penjaga, cepat usir dia keluar. Berhenti. Bos, mengapa Anda di sini? Barusan ada hantu miskin di sini. Terus-menerus membuat masalah di sini. Dia meminta sepasang sumpit. Dan ketika aku bilang kami tidak punya, dia memaki-maki aku. Diam. Permisi, apakah Anda Tuan Wu? Yaitu aku. Halo Ketua Wu. Ini sumpit yang Anda minta. Apa, Bos? Anda pasti salah orang. Ini jelas hanya hantu miskin. Kau diam. Kau anjing buta, kau tidak bisa mengenali orang. Tuan Wu ini baru saja membeli seluruh restoran Shang. Beraninya kau menyinggung Tuan Wu? Apel. Dia hanya hantu miskin. Bagaimana mungkin dia mampu membelinya? Jika aku punya uang, apa artinya membeli restoran? Mulai sekarang aku tetapkan bahwa di sini orang bisa makan dengan sumpit. Mengerti? Tidak masalah, kami akan mengikuti perintah Anda. Ketua Wu, kami akan mengikuti perintah Anda. Selain itu, dia harus segera dipecat. Dan tidak akan pernah dipekerjakan lagi. Lebih jauh lagi dia tidak pernah diizinkan untuk dilayani lagi. Ketua Wu, mohon maafkan aku. Penjaga, lempar orang ini keluar. Jadi ini adalah toko milik Wu Feng, benarkan? Hancurkan. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kita lakukan? Tentu saja kita datang untuk menghancurkan toko Wu Feng. Siapa yang mengizinkanmu membuka toko di sebelah supermarket keluarga Zhu milikku? Lanjutkan cepat, injak-injak. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Biar ku beritahu sesuatu. Ini baru permulaan. Wu Feng, kau berani membuatku kehilangan uang dan mencuri wanitaku. Jadi bagaimana sekarang? Jika kau menuruti perintahku hari ini, aku akan mengampuni toko ini. Bagaimana? Kau tidak setuju? Lanjutkan menghancurkan, kalau begitu.
Berhenti menghancurkan. Berhenti menghancurkan. Pikirkan baik-baik. Baiklah. Kalau begitu kau. Telanjang. Telanjang. Cepatlah. Li Xuan. Kamu baik-baik saja. Orang utamanya ada di sini. Kalau begitu mari kita buat suasana meriah hari ini. Suji, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Biar ku beritahu. Apa yang kamu lakukan itu ilegal. Ilegal. Aku beritahu kau. Keluarga Zuko di Haichem adalah hukumnya. Pukuli dia. Suji, sepertinya terakhir kali. Ketua Sang belum cukup memberimu pelajaran ya. Berhenti menumpang nama orang lain di sini. Aku beritahu kau. Terakhir kali ketika kita membeli rumah. Semua orang tahu. Kau buat Ketua Xiang marah lalu pergi. Orang sepertimu yang bahkan tidak tahu kapan keluarga Xiang akan musnah. Masih di sini menggunakan nama Ketua Xiang untuk menipu dan membohongi. Suji, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Apa yang aku inginkan? Hari ini aku akan memberi orang sepertimu. Sampah sombong ini. Sedikit pelajaran. Aku beritahu kau. Kau segera berlutut sekarang dan bersujud 100 kali dengan keras kepadaku. Kalau tidak, tidak ada satupun dari kalian yang akan pergi hari ini. Serang. Suji, lepaskan istriku. Jika kamu berani hadapi aku saja. Wu Fan, bagaimana jika kemampuan seni bela dirimu bagus? Istrimu ada di tanganku sekarang. Kau tetap harus patuh. Berlutut. Baiklah, hari ini aku akan membiarkanmu menyaksikan betapa hebatnya aku Suji. Berhenti. Ketua Shan, mengapa Anda datang? Kakak Wu, apakah Anda baik-baik saja? Ketua Shang, perselisihan antara Anda dan pemuda ini. Saya tahu semua tentang itu. Dan kali ini dia berani membuat masalah di wilayah Anda. Mohon tenang saja. Saya akan memberinya pelajaran sekarang juga. Bajingan, beraninya kau tidak menghormati dermawanku. Dermawan. Sampah ini adalah dermawanmu. Berhenti bercanda. Siapa yang sampah? Segera ingat, atau aku akan membunuhmu. Pergi. Ketua Shang, terima kasih kali ini. Kakakku. Konsol game tiran kecil. Terjual habis begitu diluncurkan di pasar. Sekarang di seluruh Haichem. Sudah ada 50 toko waralaba. Terlebih lagi laba bersih harian. Lebih dari 1 juta. Nilai pasar si tuan kecil. Sebentar lagi akan melampaui grup Shangku. Di masa depan saya berharap kakakku akan lebih mendukung saya. Ketua Shang, kebetulan aku punya cetak biru desain baru di sini. Mohon segera atur personel dan produksi. Sebuah cetak biru desain komputer. Ini sangat tipis. Anda yang mendesainnya. Ya, ada apa? Teknologi ini memimpin seluruh negeri naga. Anda percaya diri menyerahkannya pada saya. Aku masih percaya pada karakter Ketua Shang. Selain itu ini baru permulaan. Bagus. Sisik emas tidak dimaksudkan untuk kolam. Kakakku naga tersembunyi ada di jurang. Dan sebentar lagi akan melambung tinggi. Tunggu saja kabar baik dari saya. Setelah saya memproduksi ultra tipis ini, komputer laptop. Setelah diproduksi, saya akan mengadakan perjamuan besar. Untuk membiarkan si tuan kecil kita menjadi terkenal di seluruh negeri. Bagus. Bagus. Kalau begitu sudah beres. Setelah undangan siap, akan minta Xiang Shihan kirimkan pada Anda. Ya, hari ini saya di Shi Chongtian, memesan kamar pribadi. Saya ingin mengundang Anda kakak untuk makan santai. Saya ingin tahu apakah Anda punya waktu. Si Chongtian tampaknya adalah hotel paling mahal. Di Haicheng kita kan, Ketua Shang Anda benar-benar terlalu baik. Jangan khawatir, aku pasti akan berada di sana tepat waktu. Si Chongtian. Wu Feng, Feng Ting mantan pacar Wu Feng. benar-benar kau? Biar aku perkenalkan. Ini tunanganku. Li Yuan tunangan Feng Ting. Dia adalah wakil direktur Tian Feng Commercial, anak perusahaan dari grup Xiang, Li Yuan. Halo, namaku Wu Feng. Maaf tapi, saya tidak punya kebiasaan berjabat tangan dengan orang seperti Anda. Wu Feng, tolong jangan tersinggung. Orang-orang yang biasa bergaul dengan Li Yuan, semuanya berkedudukan tinggi, tokoh-tokoh penting. Wajar jika dia meremehkan orang kelas bawah sepertimu. Wu Fan, sebenarnya saya pernah mendengar tentang Anda. Anda benar-benar gagal dan sama sekali tidak berguna bukan? Saya benar-benar tidak menyangka bahwa di antara teman sekelas Feng Tin, benar-benar akan ada orang yang begitu tercela. Benar Wu Feng, apa yang kau lakukan di sini? Reuni kelas kita tidak mengundangmu kan? Aku tidak datang untuk menghadiri reuni kelas. Aku akan pergi ke Si Chongtian untuk makan malam. Shi Chongtian.
Seharusnya ada batas untuk menyombongkan diri bukan? Apakah kau tahu apa yang kau katakan? Orang kelas bawah, hanyalah orang kelas bawah. Bodoh, Anda bahkan tidak tahu cara menyombongkan diri dengan benar. Si Chongtian ini memiliki total 10 lantai. Setiap lantai adalah satu Chongtian. Di atas Chongtian ke-6, status terhormat diperlukan, hanya untuk membuat reservasi. Selain itu, ketika Anda mencapai si Chongtian yang paling atas, itu hanya dapat diakses oleh orang-orang besar. Jarang dibuka bahkan beberapa kali setahun. Itu benar, orang tak berguna sepertimu. Masih ingin pergi makan di Shichongtian? Kau mungkin bahkan tidak pantas untuk masuk ke hotel ini. Lupakan saja. Dia mati-matian berusaha masuk. Mungkin hanya ingin menumpang makan di sini. Itu tidak mudah baginya. Kalau begitu mari kita beramal dan mengajaknya ikut. Kau benar-benar harus berlutut dan berterima kasih pada Li Yuan. Kalau tidak orang sepertimu, tidak akan pernah punya kesempatan untuk makan di sini seumur hidupmu. Pergi. Bintang besar fan ada di sini. Semuanya lihat siapa yang datang. Jadi itu Anda. Wu Feng orang yang paling tidak beruntung di seluruh kelas. Mengapa Anda lari ke reuni kelas? Tahukah Anda bahwa teman-teman sekelas yang hadir hari ini, semuanya adalah kaum elit. Namun sampah seperti Anda muncul. Sungguh konyol. Kamu salah paham. Xiang Tianqi mengundangku makan malam. Aku kebetulan bertemu Feng Ting, dan dia menyeretku ke sini. Wu Feng, apakah Anda bercanda? Kalau mau sombong buatlah realistis. Anda pikir Anda siapa? Sampai bos saya akan mengundang Anda makan malam. Wu Feng, berhentilah berpura-pura. Anda harus jujur memohon kepada kami. Mungkin kita semut. Saya bisa mencarikan Anda pekerjaan dan memberi Anda sisa makanan. Di mana orang yang saya minta Anda jemput? Tuan Shang. Tuan Wu dibawa oleh beberapa teman sekelas ke Chongtian ke-4 untuk makan. Teman-teman lama Tuan Wu. Ya. Kalau begitu kita harus memperlakukan mereka dengan baik. Pergi ke gudang anggur. Bawakan anggur terbaik saya dan kirimkan kepada mereka. Baik. Halo semuanya, ini adalah anggur yang Tuan Shang minta untuk dibawakan kepada semua orang. Anggur vintage yang ia hargai bertahun-tahun. Semoga semua orang menikmati hidangan. Tuan Xiang akan segera datang untuk menawarkan bersulang kepada semua orang. Sayang, kau luar biasa. Aku tidak menyangka kau begitu disukai oleh Ketua Xiang. Dia bahkan secara pribadi mengirimkan anggur untukmu. Ini adalah anggur vintage berharga milik Ketua Xiang. Hanya satu botol ini, bernilai 5 juta. Direktur Lee, sepertinya Anda benar-benar penerus grup Xiang. Feng Tin dan saya sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Di masa depan, jangan lupa untuk membantu adik kecil Anda. Kataku, apakah kalian semua begitu yakin? Anggur ini dikirim untuknya. Jika itu tidak dikirim untuk Direktur Lee, mungkinkah itu dikirimkan untukmu, Wu Feng? Jangan tidak tahu malu. Wu Feng, kau benar-benar menjijikkan. Aku tahu kau cemburu pada suamiku. Tapi hak apa yang kau miliki untuk cemburu? Berhentilah membuang kata-kata untuknya. Aku belum pernah mencicipi anggur sebaik ini sebelumnya. Ini berkat keberuntungan Direktur Lee. Baiklah, malam ini, biarkan semua orang menikmati hidangan ini. Anggur ini tidak dikirim untukmu. Aku sarankan kamu jangan membukanya. Kalau tidak, kamu tidak akan mampu membayar ganti rugi nanti. Sampah, kami tidak mau repot-repot denganmu. Tapi kau masih belum selesaikan. Apakah kau tahu status apa yang dimiliki suamiku di grup Xiang? Status macam apa itu? Ketua Xiang mengirimiku anggur, yang berarti dia harus menenangkanku. Ganti rugi. Aku akan membayar untuk kepalamu. Ayo, teman-teman sekelas. Semua orang malam ini minum sepuasnya. Semua orang minum bersama. Tetapi Wu Feng tidak diizinkan minum. Karena orang rendahan seperti dia tidak pantas meminum ini. Tentu saja dia tidak pantas. Sampah masyarakat. Di depan Anda Direktur Lee berani melontarkan omong kosong. Ayo angkat gelas kalian. Seperti yang diharapkan dari anggur berkualitas yang berharga, bahwa kita bisa meminum ini. Bagaimana kalau begini? Kau berlutut untukku. Saya mohon, Anda berikan kualifikasi perawatan itu kepada Iye. Zisuan. Bahkan jika seseorang harus berlutut, seharusnya aku yang berlutut. Kau benar-benar naif. Kau tidak benar-benar berpikir bahwa jika kau benar-benar berlutut, aku akan memberikan tempat perawatan itu padamu kan? Bermimpilah. Mengapa di sini begitu ramai? Dari mana datangnya orang tua gila ini? Jangan membuat masalah di sini. Segera ingat. Kenapa ternyata kamu, anak muda? Tuan tua, apakah kita saling kenal? Tentu saja kami saling kenal. Ini kakek saya. Anda bahkan pernah menyelamatkan hidup saya. Wu Feng,
Kau tidak benar-benar berpikir bahwa dengan santai mencari beberapa orang, kau bisa merebut tempat perawatan itu dariku kan? Tabib Dewa Baik? Mengapa Anda datang sendiri? Tabib Dewa Baik. Apa kau takut dengan ini? Aku masih ratu film, kau tahu. Tabib Dewa Baik? Lingkungannya terlalu bising barusan. Aku tidak melihat dengan jelas bahwa kau sudah tiba. Ini pasti cucumu kan? Dia benar-benar terlihat seperti peri surgawi. Itu aku adalah Livan, yang memenangkan tawaran untuk pemilihan perawatanmu. Kapan menurutmu kau bisa merawat ayahku? Apakah kamu yakin? Kamu yang mengambil undiannya. Selain itu, aku tidak pernah setuju untuk mengobati ayahmu, kamu tahu. Apa katamu? Kenapa kau terlihat begitu muda? Namun kau lebih tuli daripada kakekku. Kakekku baru saja bilang, dia tidak setuju untuk mengobati ayahmu. Tidak, aku membayar uang yang 200 juta. Tempat ini milikku. Sekarang kau bilang tak mau merawatnya. Orang tua, apakah kamu mempermainkanku? Orang yang dirawat oleh bayi siram ini selalu didasarkan pada pemeriksaan penyakit terlebih dahulu. Jika itu bukan penyakit mematikan, bubuk saat masuk untuk lawang ini juga didasarkan pada premis ini. Namun, sejauh yang aku tahu, penyakit patriarkal tampaknya tidak mematikan. Sebaliknya itu hanyalah penyakit ringan. Tabib Dewa Baik? Tabib Dewa Baik, tolong ampuni saya. Apakah kamu pikir aku tidak tahu bahwa kamu menyembunyikan sesuatu dariku dan berapa banyak perbuatan kotor yang kamu lakukan? Tabib Dewa Baik, saya benar-benar tahu saya salah. Saya akan berubah. Mohon ampuni saya kali ini saja. Katakan itu pada para inspektur. Saya mohon. Tabib Dewa Baik? Tabib Dewa Baik? Bukan dia. Dia diseret pergi. Lalu apa yang harus kulakukan? Bukan kamu yang, karena kamu menerima uangnya, kamu harus mengobati penyakitku. Uang ini, aku tidak menerimanya. Selain itu, lawan ini, anak muda inilah yang memenangkan tawaran. Benar, apa hubungannya ini denganmu? Pergi. Carikan beberapa orang untukku. Ya, Tuan Muda, Guofen. Aku akan membuatmu menyesal telah The memprovokasiku. film was translated and narrated by M. Baiklah. Media. Setelah 2 kali perawatan lagi, kesayangan kecilmu akan benar-benar baik-baik saja. Terima kasih banyak Tabib Dewa Baik. Tolong jangan terlalu sungkan. Selain itu, aku yang seharusnya berterima kasih padamu karena telah menyelamatkan keranku. Tepat sekali. Kau pergi terburu-buru. Saya bahkan tidak sempat berterima kasih dengan benar. Saya tahu Anda ada di pelelangan. Jadi saya segera menyeret kakek saya ke sini. Ungkapan terima kasih kakek saya sudah disampaikan. Dan bagaimana dengan milikku? Saya dengar, si tuan kecilmu baru-baru ini mengadakan upacara peluncuran dukungan. Bagaimana kamu tahu tentang itu? Seluruh negeri naga, tidak ada yang tidak diketahui kakek saya. Itu benar. Endorser si tuan kecil kami memang sudah diselesaikan. Namun, jika Nona Bayi tertarik, Anda dipersilakan untuk menghadiri upacara pembukaan si tuan kecil kami. Mari kita juga menikmati ketenaran Ratu Film. Baiklah, Kali ini, alasan aku memanggilmu kembali adalah mengenai konferensi pers. Si tuan kecil. Konferensi pers ini dipimpin oleh Tetua Liu, salah satu dari 3 kepala naga. Dia sendiri memimpin fasilitasi pertemuan. Ini bukan hanya untuk memperkenalkan tokoh utama di balik si tuan kecil, tetapi juga untuk memamerkan secara publik sebuah produk yang akan berevolusi teknologi negara naga. apa hubungannya ini dengan keluarga Liu kami? Bodoh. Tokoh utama ini adalah seseorang yang diperhatikan oleh Tetua Liu. Coba pikirkan, jika keluarga Liu kita bisa menjelat tokoh utama ini, bukankah kita akan bisa melesat ke langit, langsung bergabung dengan jajaran keluarga bangsawan terkemuka Haicheng? Bukankah itu akan bahkan lebih mengesankan daripada Ketua Xiang? Dibandingkan dengan tokoh besar itu, apa artinya Ketua Xiang? Namun, Tetua Liu secara pribadi menginstruksikan bahwa konferensi pers ini diselenggarakan oleh keluarga Xiang. Jika keluarga Liu kita ingin mendapatkan undangan, kita masih perlu unduh. Kakak, mohon yakinlah, saya sudah berteman dengan tuan muda keluarga Li di ibu kota provinsi. Dia bisa mendapatkan undangan untuk konferensi pers ini. Benarkah? Mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Cepat undang tuan muda Li ke rumah kita. Beri dia sambutan yang layak. Saya sudah mengundang tuan muda Li ke sini sejak lama. Dia seharusnya segera tiba.
Tuan Muda Li. Silakan duduk, silakan duduk. Tuan Muda Li. Saya dengar Anda mampu untuk membantu keluarga Liu kita mengamankan undangan untuk acara peluncuran ini. Benar sekali. Namun, aku punya satu syarat. Apa permintaan Anda? Katakan saja. Keluarga Liu akan berusaha sebaik mungkin. Aku ingin Liu Zizuan menikah denganku. Kakek, saya tidak akan menikah dengannya. Saya sudah menjadi istri Wu Feng. Kamu tidak berhak berbicara di sini. Sambah Wu Feng milikmu itu. Bisakah dia dibandingkan dengan Tuan Muda Li? Sekarang Tuan Muda Li menggunakan kartu undangan dari si Tuan Kecil sebagai hadiah pertunangan untuk menikahimu. Undangan ini bernilai puluhan miliar. Kartu undangan. Apakah kamu masih belum puas? Dengan kata lain, jika saya bisa menunjukkan kartu undangan seperti itu, keluarga Liu Anda tidak akan lagi ikut campur dalam urusan Zizuan. Bisa dibilang begitu. Namun, sampah sepertimu. Kamu pikir kamu bisa mendapatkan kartu undangan? Bukankah itu hanya anam-anam? Bukankah itu hanya satu kartu undangan? Bahkan jika itu 100 kartu, saya bisa menunjukkannya. Hanya berdasarkan dirimu. Keluarga Liku dengan perusahaan sebesar ini nyaris tidak berhasil mendapatkan satu kartu undangan. Tetua Liu sangat mementingkan acara peluncuran ini. Jika kamu benar-benar percaya bahwa mengandalkan bantuan penyelamat hidup dari Shang Tianqi itu sudah cukup untuk mendapatkan kartu undangan, itu tidak mungkin. Bagaimana jika saya bisa? Jika kamu bisa mendapatkan kartu undangan, kenapa kamu tidak saja bos di balik layar konsol game si Tuan Kecil? Ini aku. Apakah kamu ingin mendengar apa yang kamu katakan? Jika kamu adalah bos di balik si Tuan Kecil, maka aku adalah orang terkaya di dunia. Dalam waktu 5 menit, kirimkan kartu undangan itu ke keluarga Liu. Cukup, Wu Feng. Berhentilah berakting. Kami tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu. Sekarang cepatlah keluar. Kalau tidak, saya akan memanggil keamanan untuk mengusirmu. Hanya 5 menit. Tidak bisa menunggu selama itu. Nah, berbicara besar, apakah kamu tidak takut lidahmu tergigit? Kamu ingin aku menunggumu 5 menit? Apakah kamu pantas? Perusahaan kecil manapun di keluarga Liku menghasilkan lebih banyak uang dalam 5 menit daripada yang akan kamu hasilkan sepanjang hidupmu. Wu Feng, berhenti membuat masalah di sini. Jika kamu menunda kerjasama antara keluarga Liu dan keluarga Li, jual kamu pun tak bisa bayar ganti rugi. Wu Feng, merusak perjamuan ulang tahun belum cukup. Apakah kamu juga ingin melibatkan Zai Xuan dan membuatnya diusir bersamamu? Segera keluar. Satpam, usir sampah ini keluar. Kakak saya minta maaf. Saya meminta maaf kepada Anda atas namanya. Jangan usir dia. Zizuan, tunggu sebentar lagi. Semuanya akan berbeda sebentar lagi. Menunggu apa? Menunggu seseorang mengantarkan kartu undangan. Bisakah kamu bersikap realistis? Itu adalah Ketua Liu. Untuk tokoh penting itu, mengadakan konferensi pers. Bahkan jika kamu adalah dermawan penyelamat. Hidup Tetua Xiang, lalu kenapa? Zizuan, Tetua Liu menyiapkan itu khusus untukku. Apakah kamu masih begitu delusi? Kakek, jangan dengarkan omong kosongnya. Saya akan mengusirnya sekarang juga. Pergi saja. Tunggu, kakak. Karena Wu Feng ini ingin berpura-pura. Biarkan dia berpura-pura sebentar lagi. Jika setelah 5 menit, kartu undangan itu masih belum tiba, tidak akan terlambat bagi kita untuk menghukumnya saat itu. Tuan Muda Li, bagaimana menurut Anda? Anak ini hanya pantas menjadi sampah. Hanya untuk ditertawakan. Sampang, aku akan memberimu 5 menit lagi. Jika setelah 5 menit, aku tidak melihat kartu undangan itu, aku akan mematahkan keempat anggota tubuhmu dan melemparkanmu keluar. Wu Feng, cepat minta maaf kepada kakek. Kalau tak bisa tunjukkan undangan itu, kamu benar-benar akan dipukuli hingga lumpuh dan diusir. Zizuan, percayalah padaku. Mereka tidak mampu memprovokasiku. Saya pikir, kamu sudah berubah. Saya tidak menyangka kamu masih seperti ini. Zizuan. Lepaskan saya. Zizuan, percayalah padaku. Wu Feng, 5 menit sudah habis. Mana kartu undangan yang kamu janjikan? Wu Feng, aku tahu kau sampah ini sedang mencoba mengulur waktu. Penjaga, usir dia. Wu Feng, apa yang harus kita lakukan? Tidak apa-apa, percayalah padaku. Kartu undangannya sudah tiba. Aku sudah bilang pada keluarga Shang untuk memberikan satu kartu undangan lagi kepada keluarga Liu. Aku tidak menyangka itu dikirimkan begitu cepat. Aku tidak menyangka efisiensi keluarga Shang benar-benar. Tuan Wu, ini kartu undangan Anda. Hai, dia adalah suami sampah dari putri terbuang keluarga Liu.
Ini Tuan Mudali. Tepat sekali, dia adalah penjudi busuk. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk menerima kartu undangan? Benar sekali, dia memang Tuan Yufeng. Selain itu, Ketua Xiang menginstruksikan bahwa Tuan Wu adalah dermawan penyelamat hidup keluarga Xiang. Siapapun yang berani tidak menghormatinya, berarti menentang keluarga Xiang kami. Tuan Wu, saya masih ada urusan mengenai konferensi pers. Jadi saya permisi dulu. Baiklah, Dengan Tetua Liu yang memimpin, beraninya keluarga Xiang secara pribadi membagikan kartu undangan. Sampah ini. Tidak mungkin itu benar-benar bos dari tiran kecil kan? Memangnya dia itu siapa? Sampah yang bahkan tidak lulus SMP. Bagaimana mungkin dia menjadi bos si tuan kecil? Kita semua tertipu. Surat undangan ini palsu. Mengapa kamu mengatakan itu? Segel resmi grup Xiang berwarna merah seragam. Selain itu grup Xiang, mereka semua menggunakan segel resmi. Tapi yang ini adalah segel pribadi Xiang Tianqi. Aku tahu itu dengan Tetua Liu yang memimpin. Bagaimana mungkin keluarga Xiang membagikan undangan secara pribadi? Memang begitulah adanya. Aku tahu itu tidak mungkin. Sampah seperti dia. Orang macam apa dia? Aku tahu dengan jelas. Bagaimana mungkin dia diundang untuk menghadiri konferensi pers tingkat atas Hai Cheng? Tapi undangan ini dikirim oleh Nona San. Yang khusus kirim orang mengantarkannya. Sampah ini pasti telah menyesatkan Nona Xiang dan mencuri stempel pribadi Ketua Xiang untuk mencapnya. Wolfeng, kamu berani menggunakan surat undangan palsu untuk menipu keluarga Liu kita. segel pribadi pada undangan itu adalah karena itu juga kontrak senilai 5 juta. Omong kosong. Saya belum pernah mendengar ada orang menaruh kontrak 5 juta di dalam surat undangan. Kamu mengambil surat undangan palsu untuk menipu keluarga Liu kita. Usir mereka berdua keluar. Mulai sekarang, mereka dilarang masuk rumah keluarga Liu saya lagi. Sungguh sekelompok orang bodoh. Zisuan, ayo pergi. Berhenti. Pintu masuk ke perjamuan Xing Chong Tian. Apakah kamu tahu di mana tempat ini? Dan kamu menerobos masuk begitu saja? Kita di sini untuk menghadiri perjamuan. Surat undangan. Apa yang kamu lakukan? Seharusnya aku yang bertanya apa yang sedang kamu lakukan. Memegang selembar kertas bekas. Dan berpura-pura itu adalah undangan. Wu Fan, kamu benar-benar berani membawa kertas bekas ini ke sini untuk menipu orang. Sepupu, surat undangan ini asli. Liu Zisuan, kamu bahkan sekarang masih membela sampah ini. Tuan Muda Li menyukaimu. Dia tidak keberatan kamu adalah barang bekas. Itu sudah cukup murah hati darinya. Dia menawarkan undangan bernilai jutaan sebagai hadiah pertunangan. Mengapa kamu belum menerimanya? Kamu harus tahu bahwa tanpa Tuan Muda Li, keluarga Liu kita tidak punya hak untuk berdiri di sini. Lihat. Ini adalah surat undangan yang asli. Wu Feng, jika kamu ingin menipu orang, setidaknya berikan sedikit usaha. Mengambil selembar kertas bekas dan berpura-pura itu adalah undangan. Apakah kamu benar-benar berpikir keluarga Liu kami bodoh? Konferensi pers sudah dimulai. Berhenti membuang waktu dengan mereka. Ayo pergi. Berhenti. Karena aku ada di sini hari ini, tidak ada dari kalian yang akan masuk. Kakakku, mengapa dia belum tiba? Lupakan saja tentang memasuki pintu ini. Sudah selesai atau belum? Ketua Xiang, kedua orang udik ini memegang selembar kertas bekas, mencoba menjadikannya sebagai surat undangan. Saya menghentikannya. Kakakku, kamu akhirnya tiba. Silakan masuk. Tuan Xiang ini. Buka matamu dan lihat dengan jelas. Ini adalah yang dibuat secara pribadi. Kartu undangan mewah tingkat atas VIP untuk kakakku. Kamu membuangnya. Kamu dipecat. Keluar segera. Tolong. Zisuan, ayo pergi. Wu Feng, bagaimana sampah sepertimu bisa menyelinap masuk ke sini? Ketua Xiang, tidakkah kamu lihat? Kakakku, tentu saja diundang olehku. Upacara pembukaan akan segera dimulai. Ada urusan jadi saya takkan berbincang lagi. Baiklah, Ketua Xiang, hati-hati di jalan. Wu Fan, Ketua Xiang hanya mengasihanimu.
Kalau tidak sampah sepertimu, sama sekali tidak berhak berdiri di sini. Jika saya tidak punya hak untuk berada di sini, maka konferensi pers ini tidak perlu ada. Wu Fan, apakah kamu sekarang ketagihan berakting? Biar ku beritahu. Mereka yang datang hari ini, semuanya adalah klien besar di High Chain. Kamu tidak mampu menyinggung salah satu dari mereka. Jika kamu menyinggung salah satu tokoh penting itu, dan melibatkan keluarga Liu kita, aku akan memastikan kamu mati dengan menyedihkan. The film was translated Itu mungkin and tidak terjadi. narrated by Mungkin M. keluarga Media. Liu sudah diincar oleh tokoh penting itu sejak lama. Kamu, Istri, saya akan ke kamar kecil dan akan segera kembali. Baiklah, aku lihat kamu tidak punya muka untuk tetap di sini. Jadi kamu melarikan diri kan? sepupu. Wu Fan tidak seperti itu. Jangan memfitnahnya. Aku memfitnahnya. Apakah dia pantas mendapatkannya? Liu Zizuan. Sejak kau meninggalkan keluarga Liu, apakah kau menjadi begitu merendahkan diri? Kau tidak hanya menikahi pecandu judi. Sekarang kau tak bisa bedakan benar dan salah. Itu tidak benar. Aku menasihatimu untuk segera tunduk pada Tuan Mudali. Atau bahkan tidur dengannya. Jika kau melayani Tuan Mudali dengan baik, keluarga Liu kita mungkin juga mendapat sedikit keuntungan. Liu Yu, kamu tidak tahu malu. Aku tidak tahu malu. Bahkan jika aku tidak tahu malu, aku masih lebih baik daripada Wu Fan yang mengandalkan belas kasihan Tuan Shang untuk menyelinap masukan. Biar ku beritahu, mereka yang datang hari ini bukan hanya tokoh penting dari High Chain, tetapi ada juga tokoh-tokoh utama dari kalangan atas negara naga, bahkan keluarga Li dari ibu kota provinsi, harus mewaspadai mereka. Jika dia berbenturan dengan salah satu dari tokoh penting itu, pastikan untuk tidak melibatkan keluarga Liu kita. Apakah hampir semua keluarga terkemuka High Chain sudah tiba? Semua orang yang seharusnya ada di sini sudah tiba. Tuan muda, seseorang dari kalangan atas negara naga juga sudah tiba. Sepertinya tokoh penting hari ini memiliki latar belakang yang cukup luar biasa. Jika kita bisa terhubung dengan tokoh penting ini, membangun koneksi, keluarga Li kita bisa maju selangkah lagi di ibu kota provinsi. Jika kamu bertanya padaku tokoh besar ini, hanya kurang pandangan jauh. Keluarga sang biasa dari High Chain. Bagaimana mereka dibandingkan dengan keluarga ibu kota? Tuan muda, jangan terburu-buru. Jika orang besar ini tahu kau berasal dari keluarga Li dari ibu kota provinsi, dia pasti akan bekerja sama denganmu. Aku kira kau lari karena takut kehilangan muka. Aku tidak menyangka, aku masih meremehkan tebalnya kulit mukamu. Aku ingat, kursi utama itu dipesan oleh Xiang Tianqi untuk bos si Tuan kecil Kang. Aku tidak menyangka akan benar-benar ada seseorang yang cukup bodoh untuk mendudukinya. Wu Feng besar sampah. Mengapa kamu tidak cepat bangun? Apakah kursi itu untuk kamu duduki? Tidakkah kau dengar Tuan Muda Li berkata, kursi ini disediakan untuk orang besar yang diundang hari ini? Kursi ini awalnya milikku. Mengapa saya tidak berani duduk di sini? Bagaimana kamu bisa masuk? Ketua Xiang secara pribadi membawanya masuk. Aku tidak menyangka, Xiang Tianqi punya nyali sebesar itu, berani mengabaikan kehadiran Tetua Liu, dan mengundang orang udik semacam ini, untuk menghadiri konferensi pers. Sebenarnya bukan Ketua Sang yang mengundang saya, melainkan Tetua Liu. Tidak kamu sampah, apakah kamu tahu, apa yang kamu katakan? Keberadaan seperti Tetua Liu, bagaimana mungkin dia mengundang orang udik sepertimu, untuk menodai peluncuran produk baru tokoh besar itu? Susun kebohonganmu sebelum kamu menyombongkan diri. Dulu di pasar saham, Tuan Mudali juga mengira saya membual. Apa hasil akhirnya? Diam. Kamu sampah. Tuan Mudali, apakah sampah ini menyinggungmu sebelumnya? Dia bahkan ingin aku berlutut dan meminta maaf padanya. Dasar bajingan. Kamu berani menyinggung bahkan Tuan Mudali. Tuan muda terhormat dari keluarga Li. Bahkan tidak mengerti prinsip menghormati taruhan. Tidakkah kamu takut kehilangan muka jika itu tersebar? Wu Fan. Tuan Mudali adalah penerus keluarga Li ibu kota provinsi berikutnya. Kau menyinggung Tuan Mudali, bahkan Ketua Xiang tidak bisa melindungimu. Wu Feng, apakah yang mereka katakan itu benar? Apakah kamu benar-benar membuat Tuan Mudali berlutut dan meminta maaf kepadamu? Istri bukan seperti itu. Tidak seperti itu. Lalu seperti apa? Wu Fan, kau menyinggung Tuan Mudali. Bagaimana kau masih punya muka untuk duduk di sini, Wu Fan?
Jangan paksa aku untuk secara pribadi mengusirmu. Siapa yang kau coba usir? Nona Shan, Wu Feng sampah ini. Aku tidak tahu urat mana yang dia santun. Bersikeras duduk di kursi yang disediakan untuk orang besar yang diundang hari ini. Bukankah kita sedang berusaha mengusirnya? Dia adalah orang penting itu. Yang diundang oleh keluarga Zhang kita. Nona Shan, kau pasti salah. Bukankah Wu Feng hanya seseorang yang menyelamatkan nyawa ketua Shan? Bagaimana mungkin dia bisa menjadi orang besar? Aku tidak tahu apakah semua orang telah salah paham. Tetapi Wu Feng Tuan Wu adalah bos di balik layar dan kepala insinyur. Si tuan kecil. Semuanya. Saya yakin kalian semua tahu bahwa mengenai perjamuan hari ini, saya hanyalah batu bata yang digunakan untuk menarik batu giok. Tokoh utama perjamuan hari ini adalah orang lain. Dia adalah... Wu Feng, kamu mau kemana? Tokoh penting itu akan segera masuk. Saya tahu, kamu memiliki jasa penyelamat hidup terhadap ketua Zhang. Tapi itu adalah sebuah keberadaan keluarga Zhang yang bahkan mereka tidak berani provokasi. Apakah Wu Feng sudah gila? Tidakkah dia melihat semua orang menahan napas karena antisipasi? Tokoh besar itu disukai oleh para petinggi di ibu kota provinsi. Jika dia tersinggung, maka keluarga Liu kita mungkin akan terlibat. Liu Zizuan juga. Mengapa dia tidak menghentikan Wu Feng? Dia ingin mati sendiri dan menyeret kita bersamanya. Keluarga Zhang ini benar-benar tidak takut mati. Mereka bahkan berani secara pribadi mencari seseorang untuk menyamar sebagai bos si tuan kecil. Dasar binatang. Jika tokoh besar itu tersinggung, bukankah itu akan menempatkan keluarga Liu kita dalam situasi yang mematikan? Dia adalah Tuan Wu Feng. Semuanya, hari ini akan menjadi hari di mana Haicheng dan bahkan seluruh negara naga akan diguncang oleh... Jadi berandalan muda ini, siapa orang ini? The film was Xiang Tianqi, translated ini and bukan perjamuan narrated by pribadimu. M Media. Juga tidak bisa digunakan. Secara pribadi berterima kasih pada penyelamatmu. Jika kamu terus tersesat dan menyinggung insinyur yang merevolusi negara naga, bisakah keluarga Shangmu menanggung tanggung jawabnya? Selanjutnya, mari kita undang Tuan Wu Feng untuk bergabung dengan saya dalam peluncuran produk teknologi. Produk teknologi terbaru si tuan kecil, laptop ultra tipis. Wu Feng tidak punya kemampuan maupun pengalaman. Bagaimana dia pantas disebut kepala insinyur negara naga? Menurut pendapatku, dia hanyalah seseorang yang diseret keluar untuk menanggung kesalahan. Tepat sekali, pasti begitu. Aku punya rencana. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Li, itu benar-benar rencana yang brilian. Wu Feng, aku tidak peduli siapa dirimu. Jika kau menentang keluarga Li, kau hanya punya jalan buntu. Zizuan, acara akan segera dimulai. Mengapa juru bicara belum datang? Kami sudah konfirmasi dengannya kemarin. Tapi hari ini, dia tiba-tiba berhenti merespons. Xiang Yasin, selebriti papan atas. Anda terlambat. Dia ada di sini untuk melanggar kontrak. Apakah aku terlambat atau tidak? Apa bedanya? Tuan Muda Wu, mengapa warna kulitmu begitu buruk? Jangan bilang di usia semuda ini kau sudah menderita defisiensi ginjal. Xiang Yasin, apakah Anda yakin ingin melanggar kontrak? Ya. Jadi kenapa? Tuan Muda Li berkata, dia siap beri dukungan 10 tahun untuk keluarga Liku. Kamu hanyalah bos merek elektronik kecil di Haicheng. Beraninya kamu, apakah kamu ingin bersaing dengan keluarga Li? Benar-benar. Wu Feng, jangan berpikir bahwa karena kau mencapai sedikit ini, pencapaian kecil, kau bisa bertindak sembrono. Tuan Muda Li kami adalah tokoh terkenal di ibu kota provinsi, seorang talenta heroik muda. Sepertinya keluarga Liu benar-benar akan menjadi anjing orang lain. Kau hanyalah badut kecil yang tidak penting. Aku lihat kau kehilangan juru bicaramu. Berapa lama kau bisa terus berjuang? Xiang Yasin, dengan melanggar kontrak seperti ini, tak takut jadi sasaran orang industri, di blacklist. Di negara naga,
Siapa berani blacklist wanita Tuan Mudali? Tuan Mudali, bukankah begitu? Tidak ada seorang pun yang boleh berpikir untuk menyentuh wanitaku. Dan kau Wolfen, hanyalah seekor anjing di bawah kakiku. Tidak peduli seberapa keras kau menggonggong, kau tidak akan bisa bangkit. Jangan keterlaluan. Wolfen, katakan padaku, jika kau membiarkan bos yang sebenarnya, dari si tuan kecil tahu, bahwa kau merusak acara juru bicara, upacara pembukaan, bisakah kau tetap berdiri tegak di Haichen? Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Kau kutu terlalu mengganggu. Sedangkan aku hanya ingin melenyapkanmu atas nama bos si tuan kecil yang sebenarnya, melenyapkanmu. Lalu, tentu saja, aku akan mengambil alih si tuan kecil. Wu Feng, apa yang akan kita lakukan? Jangan takut. Ada begitu banyak selebriti di Haicheng. Jangan lupa masih ada Baikeran. Sedangkan aku, hari ini aku akan membuat kehancuranmu terlihat buruk. Semua selebriti sudah pergi ke ibu kota provinsi untuk menghadiri upacara pembukaan toko baru keluarga Liku. Wu Feng, jika kau berlutut sekarang dan bersujud padaku, mengakui kesalahanmu, dan meminta maaf sampai aku puas, aku masih bisa membiarkannya menjadi juru bicaramu selama 1 hari. Ingat, pastikan sujudnya mengeluarkan suara keras. Sekarang mari kita sambut juru bicara si tuan kecil ke atas panggung. Pergi. Tambahkan bahan bakar ke AP untuk si tuan kecil. Biarkan mereka binasa lebih cepat. Keran, saya ingin secara resmi mempekerjakan Anda sebagai juru bicara untuk si tuan kecil kami. Kamu punya penilaian yang bagus, aku akan segera ke sana. Baik. Halo semuanya, saya adalah juru bicara untuk si tuan kecil, Xiang Yasin. Tetapi hari ini, saya mengetahui bahwa si tuan kecil menipu konsumen. Konsol game mereka tidak hanya produk rakitan, tetapi juga menggunakan komponen inferior. Itu adalah produk palsu dan murahan yang terang-terangan. Oleh karena itu hari ini, saya memutuskan untuk mengakhiri kontrak saya dengan si tuan kecil. Karena Yasin berkata begitu, si tuan kecil pasti memiliki urusan yang mencurigakan. Kami mendukung Yasin. Boykot produk palsu dan murahan. Boykot si tuan kecil. Boykot si tuan kecil. Boykot si tuan kecil. Itu tidak benar. Semuanya dengarkan aku. Kinerja dan kualitas produk kami, semua dijamin. Yasin kita tidak akan pernah berbohong. Berhenti membohongiku. Si tuan kecil masih mau berkelit. Bayar ganti rugi. Tepat sekali. Produk berkualitas rendah, namun dijual sangat mahal. Bayar ganti rugi. Bayar kompensasi. Semuanya harap tenang. Xiang Yasin, bukan juru bicara si tuan kecil kami. Dan hari ini, dia telah memfitnah si tuan kecil kami. Kami akan laporkan ke departemen terkait dan menuntut pertanggungjawabannya. Kalian menipu konsumen, namun kalian ingin pergi tanpa cedera. Apakah kamu pikir di Haicheng, kamu bisa mendominasi segalanya? Aku tidak menyangka ini. Si tuan kecil ini demi keuntungan benar-benar mengabaikan kesehatan konsumen. Aku tidak menyangka si tuan kecil akan seperti ini. Boykot si tuan kecil. Si tuan kecil keluar dari Haicheng. Keluar dari Haicheng. Keluar dari Haicheng. Lihat itu. Ini semua adalah penggemarku. Bukan penggemarmu. Katakan padaku, apakah mereka percaya padamu atau padaku? Tak takut saat kebenaran terungkap, Anda akan di blacklist. Daftar hitam. Apa yang membuatmu berpikir kamu bisa melawan Tuan Mudali? Idiot. Sekarang cepat berlutut dan bersujud 100 kali dengan keras padaku. Jika kau bersujud sampai aku puas, The film aku was mungkin masih translated mengizinkan si and tuan kecil narrated by M Media. untuk bangkrut sedikit lebih lambat. Tuan Mudali, ada begitu banyak orang di bawah panggung. Bukankah seharusnya kita membuatnya bersujud 100 kali lagi? Saya ingin melihat apakah Anda masih bisa tersenyum nanti. Keras kepala menolak mengakui kekalahan. Kau bahkan tidak punya juru bicara. Aku ingin lihat bagaimana kau adakan peluncuran si tuan kecil. Siapa bilang si tuan kecil tidak punya juru bicara? Kamu adalah Ratu Film Enran. Izinkan saya memperkenalkan semuanya. Ini adalah juru bicara si tuan kecil kami, Anran. Itu Ratu Film Anran. Bolehkah saya minta tanda tangan? Aku tidak menyangka Enran benar-benar menjadi juru bicara si tuan kecil. Dia sudah terkenal selama bertahun-tahun, tetapi belum pernah mengambil satupun iklan. Halo semuanya, saya Enran. Juru bicara untuk si tuan kecil. Selalu saya yang dipilih. Bukan seperti yang diklaim beberapa orang. Si tuan kecil selalu memberikan kinerja optimal kepada konsumen dan teknologi terbaru. Saya yakin mereka yang telah menggunakan si tuan kecil semuanya dapat membuktikan hal ini. Ngomong-ngomong, si tuan kecil memang lebih baik daripada konsol game yang mapan untuk digunakan dari keluarga Liu.
Baik itu permainannya, maupun varietasnya, ada banyak. Kalau begitu bukankah Xiang Yasin berbohong? Dia benar-benar berbohong kepada kita. Cucu perempuan tabib dewa baik? Kenapa dia ada di sini? Kau jalang, beraninya kau memfitnahku. Percaya atau tidak aku akan merobek mulutmu. Kalau kau tidak mau mulutmu lagi, aku bisa bantu menjahitnya tertutup. Apa? Mencoba membela wanitamu? Simpan saja. Dia hanyalah seorang, sedikit lebih glamor. Sedikit saja. Tuan Mudali kita hanya perlu mengangkat jari, dan dia bisa menghilang dari negara naga. Kau yakin? Lihatlah kalian semua. Kalian membuat wajah Tuan Mudali hitam karena marah. Kenapa kalian tidak cepat berlutut, bersujud pada Tuan Mudali? Akui salah. Adapun kamu harus menemani Tuan Mudali dengan baik malam ini. Diam. Apa kamu pikir semua orang sepertimu? Beraninya kamu memukulku. Apa kamu masih tidak terima? Kirimkan pemberitahuan. Siwei Media dan semua anak perusahaannya harus memasukkan Xiang Yasin ke daftar hitam. Sama sekali jangan mempekerjakannya. Siwei Media, itu adalah perusahaan manajemen terbesar. Kak Yen Ran. Aku salah. Tuan Mudali tolong bantu aku. Tanya. Kau tak bisa urus masalah sepele ini. Tuan muda, semuanya sudah diatur. Wu Fan, aku akan membuatmu menyesal telah memprovokasiku. Sayang, aku membelikan kesukaanmu. Bebek panggang. Sayang. Halo, siapa ini? Wu Fan, apakah kau ingat aku? Li Fan. Apa maumu? Kalau tidak ada apa-apa aku tutup teleponnya. Jangan terburu-buru. Tuan Wu, dengarkan suara siapa ini? Wu Feng, selamatkan aku. Selamatkan. Bagaimana, Wu Fan? Apakah kau mengenali suara siapa ini? Bajingan. Lepaskan istriku. Wu Fan, pabrik yang ditinggalkan di selatan kota. Aku hanya memberimu 30 menit. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena membungkamnya. Li Fan, kau mencari mati. Kau akhirnya tiba. Kau bajingan, lepaskan istriku. Jangan terlalu cemas. Jika kau tidak mengatakan apa-apa, aku tidak akan menyadari bahwa istrimu sebenarnya sangat cantik. Li Fan, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Apa yang ingin aku lakukan? Menurutmu apa yang aku inginkan? Bukankah kau selalu memperlakukanku seolah aku bukan apa-apa? Sekarang berlututlah untukku. Kalau tidak, istrimu yang cantik mungkin saja kehilangan nyawanya. Apapun yang kau mau hadapi aku, jangan sentuh istriku. Berlututlah untukku. Berlutut. Kau sombong bukankah kau sangat sombong? Aku sekarang tepat di depanmu, akan melakukan keinginanku pada istrimu. Li Fan, kau mencari mati. Kau anjing bodoh. Aku akan menghancurkanmu, sama seperti menghancurkan semut. Kau ingin aku melepaskanmu? Pindahkan ekuitasi tuan kecil kepadaku. Juga jilat sepatuku. Sampai bersih untukku. Aku bisa memberimu sitiran kecil, tapi kau harus lepaskan istriku dulu. Bajingan. Kau berani menawar sekarang. Cepat tanda tangani perjanjian ekuitas itu untukku. Jangan bergerak sembarangan. Bergerak lagi, dan aku akan melumpuhkan lenganmu. Kalau kau berani bergerak lagi, aku akan memotong tanganmu. Berhenti bicara omong kosong. Cepat tanda tangani. Patahkan kakinya. Aku akan mentransfer 1 juta kepadamu nanti. Aku datang ke sini. Kakakku. Apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Bawa mereka berdua ke Biro Keamanan Publik. Tidak masalah, serahkan padaku. Siapa yang berani menyentuh putraku? Li Chen Feng, Patriark Keluarga Li. Mencari mati. Nah, kau adalah Li Chen Feng, Patriark Keluarga Li dari ibu kota provinsi.
Ayahku ada di sini. Wu Fan, waktu kematianmu telah tiba. Kalau yang muda tidak bisa menang, kau kirim yang tua. Nak di hadapan kekuatan absolut. Kecerdasan cepat. Sama sekali tidak berharga. Kakakku, korps pengawal keluarga Li. Setiap orang dari mereka sangat terampil dalam seni bela diri. Dan teknik gerakan mereka tak terduga. Sepertinya kita tidak akan bisa pergi. Tapi jangan khawatir. Aku akan memastikan Nona Liu keluar. Apakah kalian sudah selesai bicara? Aku beritahu kalian. Tidak ada seorang pun yang akan pergi hari ini. Apakah ada yang ingin kau katakan? Berhenti memukuli mereka. Selama kamu melepaskan mereka, aku akan melakukan apa saja. Apapun. Bagus, Wu Fan. Hari ini tepat di depan wajahmu. Aku akan mengambil wanitamu. Siapa itu yang berani mencampuri urusan keluarga Li kami? Apa kau ingin mati? Patriark Li, betapa besar wewenang yang Anda miliki. Saya ingin tahu apakah saya diizinkan untuk ikut campur. Tetua Liu, mengapa Anda datang? Mengapa saya The tidak film was boleh datang? translated Namun and Patriark Li, narrated mengapa by Anda M begitu Media. marah? Tetua Liu, Anda tidak tahu cerita lengkapnya. Wu Feng ini menyebabkan keluarga Li kerugian 50 juta. Dan juga menyebabkan keluarga Zhu dari Hai Cheng bangkrut. Aku hanya meminta Tetua Liu agar hari ini Anda berpura-pura. Anda tidak tahu apa-apa. Setelah ini keluarga Li ku pasti akan. Apakah Anda mencoba menyuap saya? Melakukan kejahatan padahal tahu hukum? Beraninya aku. Hanya saja. Apa sebenarnya keluarga Li Anda melakukan tindakan ilegal? Belum cukup kau melakukannya. Keluarga Li kami tidak melakukan tindakan ilegal apapun. Penyanggalan yang keras kepala. Keluarga Li Anda melakukan penggelapan pajak total 3 miliar. Li Fan melakukan kejahatan penculikan dan penyerangan yang disengaja. Melakukan kejahatan persenjataan ilegal di antara yang lainnya. Keduanya akan dihukum secara bersamaan untuk berbagai kejahatan. Bawa mereka pergi sekarang. Karena kalian semua akan masuk penjara. Biar aku beritahu satu hal lagi sebelumnya. Sebuah rahasia. Li Fan bukan anakmu. Bagaimana kau tahu itu? Kau sudah tahu selama ini. Tidak. Ayah, dengarkan penjelasanku. Diam. Kau bicara. Kepala keluarga Li tidak tahu. Mantan sopirmu dan istrimu adalah kekasih masa kecil. Karena keluarga tidak setuju, mereka bahkan pernah kawin lari bersama. Omong kosong. Jangan memfitnah ibuku. Kau sudah tahu ini sejak awal kan? Bagaimanapun kehidupan sehari-hari, tidak berbohong. Zisuan. Liu, Panggil saja saya Tetua Liu. bagaimana Tetua Liu tahu? Kami ada di sini. Tidakkah Anda ingat apa yang saya katakan kepada Anda? Anda memikul tanggung jawab atas masa depan seluruh negara kita. Tentu saja kami harus melindungi Anda dengan baik. Maaf telah merepotkan Tetua Liu. Keluarga Li parasit ini juga merupakan prioritas utama operasi ini. Jika Anda tidak menarik perhatian sebagian besar keluarga Li, kami tidak akan bisa membasmi keluarga Li dengan begitu lancar. Kalau begitu, Anda juga salah satu pahlawan dalam tindakan kami kali ini. Kalau begitu mengenai Yiyi kami, saya serahkan dia padamu Pak Tua. Yakinlah, saya pasti akan mengembalikan kepada Anda seorang putri kecil, sehat dan utuh. Iya, Halo kakak baik. bagus. Jadilah anak baik Iya. Setelah kakak menyembuhkan penyakitmu, kita akan pergi ke taman hiburan bersama untuk bermain. Alpi, Dan kita harus membawa mama dan ayah juga. bagus. Kita akan pergi bersama. Sekarang, Hihi tunggu sampai kamu tidur. Bangun, dan kemudian kita akan pergi ke taman hiburan bersama. Wu Feng, cepatlah. 3 bulan kemudian, Kamu sendiri yang bilang ingin mengajak Yiyi keluar bermain. Kenapa kamu bertele-tele? sayang, sudahkah kau lihat dasi kuningku? Itu ada di laci. Tapi aku tidak bisa menemukannya. Bahkan Yiyi bisa menemukan pakaiannya sendiri. Kamu sudah dewasa,
Bagaimana kau lebih kekanak-kanakan dari anak kecil? Ini tidak dimaksudkan untuk menyoroti kemampuan istriku kan? Kalau tidak, biarkan keluarga punya satu anak lagi. Menyebalkan, tidak senonoh. Kakek baik, sudah tidak.